Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Astral, channel yang menyajikan cerita rakyat dan urban legend di setiap pelosok Nusantara. Channel yang selalu menjadi teman menuju tidur Anda. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like setiap videonya dan klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Tarik selimut kalian, pasang headset, dan putar ceritanya. Karang Sambung, sebuah desa yang terletak di pinggir hutan lebat di lereng barat Gunung Kendeng, terlihat seperti potret kampung yang makmur bila dilihat sekilas. Hamparan sawah menghijau sepanjang mata memandang. Gemericik air dari irigasi kuno mengalir tenang, dan dari kejauhan rumah-rumah panggung berdinding kayu nangka tampak berdiri kokoh dikelilingi pohon jati tua. Namun, di balik kesuburan itu ada kesunyian yang mencekam. Tidak ada suara ayam berkokok menjelang subuh. Tak terdengar anak-anak bermain kejar-kejaran di pelataran rumah mereka. Dan yang paling mencolok, tak ada suara azan berkumandang dari surau yang berdiri di tengah kampung. Surau itu yang dulunya menjadi tempat sekumpulnya warga untuk sholat berjamaah dan mengaji, kini terkunci rapat. Debu tebal menyelimuti ambang pintunya. Lumut menjalar di temboknya, bahkan gentengnya sudah ditumbuhi rerumputan liar. Orang-orang Karang Sambung menjalani hidup dengan teratur, namun penuh ketakutan. Mereka bangun pagi buta, pergi ke ladang atau ke hutan untuk mencari kayu bakar, lalu pulang sebelum matahari tenggelam. Tak ada kegiatan malam selain menutup pintu rapat-rapat dan menyembunyikan anak-anak ke dalam kamar. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih cepat dari biasanya, menyisakan desa yang tenggelam dalam kegelapan meski bulan bersinar terang di langit. Setiap malam tanggal 15 bulan Jawa, desa itu seperti mati. Tak ada suara, tak ada cahaya. Warga menahan nafas, takut akan satu hal: penculikan anak kecil yang datang secara rutin setiap 6 bulan sekali. Tak pernah ada jejak, tak pernah ada tanda. Hanya suara tapak kaki berat yang menyeret, dan bau amis darah yang samar-samar tertinggal di udara. Di tengah-tengah desa terdapat sebuah lapangan terbuka, tempat berdirinya sebuah altar batu kecil berbentuk setengah lingkaran, dengan tanda pahatan kepala kijang di bagian atasnya. Di tempat itulah warga menyembelih kerbau jantan kepala putih setiap kali panen raya tiba. Kepala kerbau itu diletakkan di altar, dikelilingi bunga merah dan kunyit, lalu dibakar dengan dupa hutan yang sangat wangi. Setelah itu, hasil panen dibagi dan warga kembali tenang untuk sementara. Panen tak akan berhasil tanpa tumbal, begitu kata Pak Sentanu, kepala adat kampung yang sudah memimpin sejak 30 tahun silam. Ia bertubuh besar, berkumis lebat, dan selalu mengenakan pakaian hitam polos dengan sabuk kulit ular di pinggang. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali ia berkata, warga tunduk. Ia bukan hanya kepala adat, tapi juga penjaga perjanjian gaib antara leluhur kampung dan sesuatu yang mereka sebut sebagai singa alas. Meski sebenarnya yang mereka sembah adalah siluman kijang berkepala dua. Warga tidak membicarakan makhluk itu sembarangan,
Nama aslinya hanya disebut dalam doa-doa bisu yang disampaikan dalam hati saat memberikan sesajen. Mereka percaya menyebut nama makhluk itu sembarangan akan membangunkannya dan memancing murkanya. Malam itu, langit mendung tapi tak hujan. Angin bertiup pelan dari arah barat. Di ujung jalan setapak yang berbatu, seseorang berjalan pelan menuntun langkahnya, menghindari akar pohon yang menjulur. Jubah lusuhnya berayun ditiup angin, dan tasbih besar melingkar di lehernya, memantulkan cahaya redup dari bulan di balik awan. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam, seperti telah menembus ribuan malam pekat. Namanya Usman, seorang musafir dari arah barat. Ia tidak tahu harus kemana, tapi langkahnya membawanya ke Karang Sambung. Dan dari detik ia melangkah masuk ke desa itu, jantungnya berdebar tak biasa. Ada yang tak beres pikirnya. Langit seolah berat, udara terlalu hening, dan dari balik pohon-pohon jati, ia merasa dilihat oleh mata yang tak tampak, sesuatu yang sangat tua dan sangat haus. Usman berjalan perlahan menyusuri jalan berbatu yang membelah desa Karang Sambung. Satu persatu rumah panggung terlewati, semua tertutup rapat. Hanya suara angin dan desiran daun kering yang menemaninya. Tak ada sambutan hangat, tak ada anak-anak berlarian seperti biasanya di desa lain. Namun, dari balik celah tirai, mata-mata penuh kecurigaan memperhatikannya. Di tengah kampung berdiri sebuah bangunan kecil beratap limas, surau tua. Di masa lalu, mungkin tempat ini menjadi pusat kegiatan ruhani. Kini, pintunya tertutup rapat, lantainya ditumbuhi semak liar, tak ada jejak orang sholat di sana. Bahkan, seperti tak seorang pun pernah menyentuh gagang pintunya selama bertahun-tahun. Usman berhenti di depannya. Ia memejamkan mata. Sebuah tekanan menimpa dadanya. Nafasnya tertahan. Ada aura gelap yang menggantung di udara. Sesuatu yang pekat, berlapis-lapis seperti kabut hitam. Tak kasat mata yang menyelimuti surau itu. Dari belakang, terdengar suara langkah berat. Usman membuka mata dan berbalik. Seorang lelaki tua dengan pakaian adat berwarna hitam berdiri menatapnya. Tangan kirinya memegang tongkat kayu jati, dan di lehernya tergantung liontin dari batu akik berwarna coklat tua. "Pendatang," katanya lirih, suaranya dalam dan lambat. "Kau tak boleh berada di sini tanpa izin." Usman menunduk sopan. "Saya seorang musafir, Pak, mencari tempat singgah beberapa malam. Tak sengaja kaki ini sampai ke desa ini." Orang tua itu mengamati wajah Usman lama, lalu berkata, "Aku Santanu, kepala adat di kampung ini. Jika kau ingin berteduh, aku bisa mengizinkanmu tinggal di rumah kosong dekat lumbung, tapi jangan sentuh surau itu." Usman berkata, "Bolehkah saya gunakan surau untuk istirahat? Bukan untuk mengganggu, hanya untuk menyepi dan berdoa." Pak Sentanu menatapnya dalam. Matanya seperti menyimpan rahasia bertahun-tahun. Surau itu sudah lama tak digunakan. Ada hal yang tak mengizinkan. "Hal itu siapa dia?" tanya Usman pelan, mencoba menggali.
Pak Sentanu tak menjawab. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi sambil berkata, "Jika kau tetap memilih surau itu, jangan kau azan di situ. Apapun yang terjadi, jangan panggil nama Tuhan dengan suara." Usman menatap punggung Pak Sentanu hingga menghilang di balik rumah. Ia tahu ucapannya bukan peringatan kosong. Ada sesuatu yang menjaga surau itu, bukan manusia, bukan pula sekadar jin biasa, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih haus, dan lebih berakar dalam. Malam itu, Usman memilih duduk di tangga surau, menggantungkan tasnya di paku tua, dan membentangkan sejadah di lantai papan. Ia mulai berzikir perlahan dalam hati, namun di sekelilingnya, angin mulai berhembus dingin, daun-daun bergemerisik, dan dari balik semak gelap, suara langkah terdengar, pelan tapi berat, seperti kuku binatang besar menyentuh tanah kering. Dalam penglihatan batinnya, Usman melihatnya sosok tinggi ramping berwujud kijang, namun matanya merah dan berlidah panjang menjulur. Dari kakinya menetes darah segar. Ia melayang pelan di sekitar surau, seperti menanti atau mengintai. Usman menarik nafas dalam-dalam. Ia berzikir lebih dalam, membentengi dirinya dengan ayat-ayat yang hanya dimengerti mereka yang mendalami batin. "Insya Allah," bisiknya, "malam ini aku tidur di rumahmu, wahai penjaga lama, dan kelak aku akan membangunkan surau ini dari tidur panjangnya." Sudah 3 malam Usman menetap di surau itu. Ia membersihkan lantainya, menyapu jaring laba-laba, dan memperbaiki daun pintu yang nyaris lepas. Warga masih melihatnya dengan jarak, tak berani mendekat. Tapi selalu mengawasi. Beberapa pemuda desa lewat dengan membawa hasil panen. Mengangguk tanpa senyum, Usman tak ambil hati. Ia tahu ketakutan yang mencekam mereka lebih dari sekedar rasa curiga pada orang asing. Pagi hari keempat, Usman duduk bersila di sudut surau sambil menatap langit-langit kayu yang mulai keropos. Burung-burung pun jarang melintas di atas bangunan ini, seperti ada wilayah gaib yang mengusir segala makhluk hidup dari surau itu. Usman sudah mulai menguatkan niatnya. Dalam zikir panjangnya, ia memohon petunjuk, dan malam itu, selepas Isya, ia bangkit perlahan, mengambil air wudhu dari kendi yang ia isi sendiri dari sumur kampung. Di luar, langit hitam tanpa bintang, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ia berdiri di sisi surau, memandang ke arah timur, ke arah kampung yang tidur dalam gelap. Dan ia mengangkat tangan ke mulutnya. Suara azan itu keluar dari mulut Usman dengan getaran yang menyayat langit, lembut tapi tegas, panjang, mengalun, dan membawa kekuatan yang tidak berasal dari suara semata, melainkan dari hati yang sepenuhnya terhubung pada Tuhan. Tapi detik itu juga angin berhenti, daun-daun tak lagi bergoyang. Anjing-anjing kampung melolong serentak, ayam-ayam berkokok panik, meski ini bukan waktu fajar. Lampu-lampu minyak di rumah warga mati dengan sendirinya satu persatu. Lalu terdengar denting besi tua bergetar, seperti lonceng dari dalam tanah. Suara Usman bergetar halus, dan dari tanah lapang tempat altar pemujaan muncul asap pekat yang meliuk seperti ular, melayang tinggi ke langit. Di tengah asap itu, sesosok makhluk muncul sekejap. Tubuh kijang dengan 2 kepala, satu menghadap ke depan dan satu lagi menghadap ke belakang.
Matanya membara merah darah dan mulutnya menganga menunjukkan gigi bengkok yang berlapis-lapis. Warga yang melihat dari jendela segera menutup tirai mereka, menggigit bibir agar tak berteriak. Di dalam surau, Usman tetap tegak. Ia menyelesaikan azannya, meski suara angin sudah berubah menjadi desiran bisik-bisik gaib yang menyelinap ke telinganya. Begitu kalimat terakhir terucap, tanah surau berguncang keras, sehelai papan lantai terangkat, lalu lubang itu muncul asap tebal hitam, dan sepasang mata kuning mengintip dari kegelapan. Sesosok bayangan keluar pelan, wujud hitam tinggi ramping, badannya setengah kijang, setengah bayangan. Tak sepenuhnya berbentuk, tak sepenuhnya menghilang. Siapa yang berani memanggil? Suara itu menggema seperti tiga suara menyatu. Manusia, binatang, dan angin. Usman berdiri tenang. Aku hanya memanggil nama Tuhanku. Jika itu membuatmu gelisah, berarti kau memang musuh dari Yang Maha Esa. Makhluk itu tertawa lirih. Sudah ratusan bulan aku bersemayam di sini. Tak ada yang berani memanggilnya. Bahkan mereka yang mengaku hambanya memilih membungkuk di hadapanku demi panen dan rejeki. Usman melangkah satu kali ke depan. Hari-hari kekuasaanmu akan segera berakhir. Makhluk itu meraung. Suara tangis anak-anak dan jeritan binatang bercampur menjadi satu. Angin kencang menghantam surau, genteng berterbangan, tanah merekah, tapi Usman memejamkan mata dan mulai membaca ayat ruqyah perlahan-lahan, ayat demi ayat, seperti pedang yang menebas kabut. Makhluk itu mengerang, tubuhnya berasap, seperti terbakar dari dalam. Ia mundur, lalu menghilang masuk ke dalam tanah. Malam itu sunyi kembali, tapi surau berdiri tegak, lebih terang dari sebelumnya. Bahkan rembulan seolah menyoroti bangunan itu secara khusus. Di kejauhan, Pak Sentanu berdiri di depan rumahnya, wajahnya tegang, tangannya gemetar memegang liontin batu. Dia benar-benar menantangnya. Dia tidak tahu siapa yang membawakan siluman itu pertama kali ke sini. Keesokan paginya, suasana desa Karangsambung berubah drastis. Awan kelabu menggantung rendah, dan embun pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Banyak warga tak berani keluar rumah. Mereka takut membicarakan apa yang terjadi semalam. Tapi semuanya merasakannya. Azan itu dan suara raungan makhluk yang selama ini mereka puja diam-diam. Pak Sentanu akhirnya mendatangi surau menjelang siang, didampingi dua orang tua lain, Mbah Karto dan Pak Danu, para tetua adat desa. Mereka duduk di pelataran surau, berhadapan dengan Usman yang sedang membersihkan lantai sambil membaca wirid. Usman, ujar Pak Sentanu, nadanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Apa yang kau lakukan semalam telah membangunkan sesuatu, Usman. Sesuatu yang selama ini kami jinakkan dengan darah. Usman menatap mereka, wajahnya datar tapi matanya tajam. Kalian tahu ini salah, tapi membiarkannya bertahun-tahun. Kenapa? Mbah Karto menarik nafas panjang. Wajah keriputnya tampak lebih tua dari usianya. 25 tahun lalu, kami dilanda paceklik panjang. Panen gagal, air kering, anak-anak sakit. Lalu datanglah seseorang bernama Kiai Dirdega. Ia bukan kiai sungguhan. Ia datang dari timur, dari kaki Gunung Kendeng. Ilmunya tinggi,
tapi hitam. Ia membawa kami pada satu jalan. Pak Dano menimpali. Kiai Dirga menunjukkan kami cara memanggil penjaga tanah. Katanya begitu. Ia bilang, kalau kami memberi sesajen kepala kerbau setiap tahun dan memuja makhluk itu, maka bumi akan subur dan hujan akan turun sesuai permintaan. Dan benar saja, sejak saat itu, desa kami tak pernah lagi kekeringan. Usman mengangguk pelan. Dan sebagai gantinya, kalian membayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari tanah dan air. Mbah Karto menunduk, suaranya nyaris berbisik. Setiap 6 bulan, satu anak kecil harus dihilangkan. Awalnya kami tak tahu, tapi makin lama makin jelas. Anak-anak menghilang saat malam menjelang bulan baru. Tak ada jejak, tak ada tara. Hanya bau amis dan suara teriakan dari dalam tanah. Pak Sentanu menambahkan lirih. Kami terlalu takut untuk melawan. Mereka yang coba melanggar atau berhenti memberi sesajen, keluarganya mati mendadak. Ada yang hilang akal, ada yang ditemukan tergantung di lumbung. Usman berdiri. Ia berjalan ke arah tiang surau yang sudah lapuk. Itu sebabnya surau ini dikunci. Iya, jawab Pak Danu. Sejak perjanjian itu dibuat, suara azan dilarang. Suara itu katanya membangunkan makhluk itu dari tidur gaibnya. Ia tak suka dipanggil saingannya. Pak Sentanu menatap Usman penuh harap. Kau satu-satunya yang berani menghadapi dia. Kami tak tahu harus bagaimana lagi. Anak-anak kami berikutnya pasti menjadi tumbal. Kami ingin lepas, tapi kami tak punya ilmu seperti kau. Usman menoleh, tatapannya dalam dan penuh keyakinan. Perjanjian gaib tak bisa diputus dengan ucapan semata, harus dihadapi. Tapi kalian harus ikut kembali ke jalannya, bertobat, sholat, kembalikan fungsi surau ini, karena hanya cahaya dari kalian semua yang bisa memadamkan kekuatan siluman itu. Pak Sentanu meneteskan air mata. Jika kau bersedia memimpin kami, kami akan ikuti. Kami akan lawan kutukan ini bersama-sama. Usman mengangguk. Bersihkan desa, kumpulkan warga di surau malam ini. Kita mulai dengan taubat bersama, lalu kita panggil makhluk itu untuk terakhir kalinya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 1/4 abad, suara takbir dan istighfar bergema di surau Karang Sambung. Warga berkumpul, menangis, dan memohon ampun. Mereka bercerita tentang anak-anak yang hilang, sesajen yang dikubur diam-diam, dan mimpi buruk yang terus menghantui mereka selama ini. Dan di luar surau, angin mulai berputar, tanah mulai berdenyut. Di altar batu tua di ujung desa, asap hitam mulai mengepul lagi. Sang siluman Kijang tahu malam ini akan menjadi pertempuran terakhir. Lalu, langit Karang Sambung malam itu gelap pekat. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Tapi surau yang telah lama mati kini memancarkan cahaya redup dari lampu-lampu minyak yang dipasang warga. Di dalamnya, suara zikir menggema, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Tangisan terdengar lirih dari beberapa warga yang baru pertama kali kembali sujud setelah bertahun-tahun lamanya. Usman berdiri di depan mihrab. Sorbannya putih, tubuhnya tegak, dan wajahnya bersinar karena wudhu. Di tangannya tergenggam sehelai kertas berisi wirid-wirid khusus, warisan gurunya dari Mekah.
Di hadapannya, puluhan warga duduk bersila dengan kepala tertunduk. "Saudaraku semua," kata Utsman dengan suara tenang namun lantang, "malam ini kita tidak hanya melawan siluman itu, tapi kita sedang menebus dosa kolektif. Kita bukan sekedar berperang, tapi membebaskan ruh desa ini dari penjajahan gaib yang telah berlangsung puluhan tahun." Pak Sentano berdiri di samping Utsman, wajahnya tampak bersih setelah berwudu. "Kami siap, Utsman. Apapun yang terjadi malam ini, kami tidak akan mundur." Utsman mengangguk, lalu melangkah keluar dari surau. Di tangan kirinya, ia membawa tongkat kayu cendana yang telah direndam dalam air ruqyah selama 3 hari. Di tangan kanannya, tasbih besar dari biji kawung yang sudah diwarisi turun-temurun. Di halaman tengah desa, tempat altar persembahan berada, asap hitam mulai membubung, tanah retak, altar batu bergetar, udara menebal, dan angin mulai menderu. Utsman berdiri tepat di hadapan altar itu, membentangkan tangannya ke langit. Ia membaca doa pemanggilan balik, mantra Islam yang digunakan untuk memanggil gaib agar tampil di hadapan manusia atas izin Allah. Bismillahilladzi yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sekejap kemudian, kilatan cahaya merah menyambar ke langit. Api muncul dari tanah. Asap hitam menyatu membentuk sosok siluman kijang itu. Kini berdiri penuh wujud. Tubuhnya setinggi 2 pohon kelapa. Matanya merah membara, dan 2 kepalanya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Di sekelilingnya, belasan makhluk kecil bertubuh kera, bersayap mengelilingi dengan tawa melengking. "Utsman," raung siluman itu, "berani kau mengusikku di wilayahku sendiri?" "Bukan wilayahmu, ini tanah Allah. Kau hanya penjajah yang diberi tempat oleh ketakutan manusia," sahut Utsman tenang. Makhluk-makhluk kecil mulai menyerang. Mereka melompat dengan cepat ke arah Utsman. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, ia mengangkat tongkatnya dan menghantamkannya ke tanah. Allahu Akbar! Guncangan terjadi. Dari tongkat itu memancar cahaya putih, membentuk perisai tak kasat mata. Makhluk-makhluk kecil terbakar dan lenyap dalam jeritan yang menggema hingga ke hutan. Siluman kijang maju, kakinya menghentak tanah. Ia membuka mulutnya yang bergigi runcing dan menyemburkan asap hitam. Tapi Utsman menangkisnya dengan zikir keras dan teratur, membaca ayat kursi berulang-ulang. Di dalam surau, warga hanya bisa melihat kilatan cahaya yang berpendar di langit. Angin menderu deras dan kadang terdengar suara petir, padahal tidak ada hujan. Pak Sentano memimpin warga berdoa di dalam surau. "Ya Allah, jangan kau biarkan saudara kami berjuang sendiri. Kuatkan dia, kuatkan kami, dan hancurkan semua bentuk kemusyrikan di desa ini." Pertempuran berlangsung berjam-jam. Utsman terpental 2 kali, darah mengalir dari pelipisnya, tapi ia tetap berdiri. Di saat terakhir, ketika siluman kijang itu mulai melemah, Utsman merapal doa pemutus ikatan Jim Khodam, sebuah kalimat sakral yang hanya dibaca dalam keadaan genting. "Ya Hakku ya Qahar, putuskan ikatan gaib di tempat ini dan musnahkan segala wujud yang menantangmu." Tanah altar berguncang. Cahaya putih menyambar dari tongkat Utsman, menghantam langsung dada siluman kijang. Sosok itu meraung, menggeliat, lalu meledak menjadi debu hitam yang terserap ke dalam bumi. Sunyi,
Angin berhenti, bau dupa menghilang, asap menipis. Usman terjatuh berlutut, nafasnya terengah, tapi dari kejauhan terdengar suara azan subuh yang dilantunkan oleh seorang anak muda, penduduk kampung yang berani mengangkat suaranya kembali untuk Allah. Dan semua orang tahu Karang Sambung telah terbebas. Fajar pertama setelah malam penuh pertarungan itu menyapa desa Karang Sambung dengan udara paling segar yang pernah mereka hirup dalam puluhan tahun. Kabut tipis menari di atas sawah yang tenang, dan suara ayam berkokok tidak lagi terdengar seperti gema kematian, melainkan tanda hidup yang kembali. Di halaman surau, warga mulai berdatangan. Beberapa di antaranya masih membawa bekas luka batin, mata bengkak karena menangis, tangan gemetar karena ketakutan. Tapi di wajah mereka mulai tampak harapan. Usman duduk bersila di serambi, wajahnya lelah tapi damai. Pak Sentanu menghampirinya bersama Mbah Karto dan Pak Danu. "Alhamdulillah Usman, kau telah menyelamatkan kami," ucap Pak Sentanu sambil menunduk penuh hormat. Usman memandang mereka lama. "Yang menyelamatkan kalian adalah Allah. Aku hanya alat, tapi pekerjaan belum selesai." Mbah Karto bertanya pelan, "Apa maksudmu?" "Bebas dari belenggu gaib itu baru awal, tapi dosa kalian belum terhapus hanya dengan pertarungan semalam. Perjanjian hitam yang kalian buat telah menodai bumi dan langit. Kalian harus bersihkan semuanya, fisik dan batin." Warga yang mulai berkumpul di sekitar mereka menyimak dengan seksama. Usman berdiri dan menunjuk ke arah timur. "Mulai hari ini, kalian harus gali altar batu itu, hancurkan dan kuburkan jauh dari tanah perkampungan. Tanah di sekitarnya harus disiram dengan air ruqyah dan dibersihkan dengan doa. Setiap rumah yang pernah menyimpan sesajen, bakar tempat itu, dan setiap kepala rumah tangga wajib sholat 5 waktu berjamaah di surau ini." Pak Danu mengangguk. "Kami akan lakukan apapun itu demi mengganti kesalahan kami." "Dan anak-anak," suara Usman mengeras, "ajarkan mereka untuk mengenal Tuhannya, bukan takut pada makhluk gaib. Tak ada lagi cerita tumbal, tak ada lagi mitos kekuatan hutan atau penjaga tanah. Kalian sendiri yang harus menjaga tanah ini dengan takwa." Satu persatu warga menunduk dan menangis. Suasana jadi haru. Anak-anak yang dulu disembunyikan saat bulan baru kini berlarian bebas di halaman surau, tertawa-tawa sambil memeluk orang tua mereka. Tak ada lagi aura gelap yang menyelimuti desa itu. Hari itu, Karang Sambung seperti dilahirkan kembali. Usman memimpin sholat berjamaah zuhur pertama setelah 25 tahun setelahnya. Ia mulai membimbing para pemuda, mengaji dan mengajarkan wirid perlindungan rumah tangga. Di malam hari, Usman duduk berdua dengan Pak Sentanu di beranda surau. "Usman," kata Pak Sentanu perlahan, "setelah semua ini kau akan tinggal di sini selamanya?" Usman menggeleng. "Aku hanya musafir, Pak Sentanu. Tugas di tempat ini sudah selesai. Akan ada tempat lain yang memanggil." Pak Sentanu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kalau begitu, ajarkan kami sebanyak mungkin sebelum kau pergi." Usman tersenyum, lalu mengangkat pandangannya ke langit. "Insya Allah, selama aku masih di sini, kita akan isi Karang Sambung dengan cahaya, dan kalianlah nanti yang menjaga agar gelap tidak kembali." Angin malam berhembus lembut, tapi tidak seperti dulu. Kali ini,
Angin membawa bau wangi dari bunga-bunga liar yang mulai tumbuh kembali di tepi surau. Bau kehidupan. Hari-hari berlalu di Karang Sambung. Surau yang dulu ditinggalkan kini tak pernah sepi. Setiap malam suara tadarus menggema, dan setiap pagi anak-anak mulai menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran dengan semangat baru. Sawah pun mulai menghijau kembali, kali ini tanpa sesajen, tanpa tumbal, tanpa rasa takut. Usman menjadi pusat perhatian, bukan sebagai orang sakti, tapi sebagai guru. Ia mengajarkan ilmu batin yang bersandar pada tauhid, bukan kesaktian. Ia tidak pernah membanggakan dirinya, semuanya selalu dikembalikan pada Allah. Ia tak pernah meminta imbalan sepeser pun. Namun pada suatu pagi, saat embun masih menggantung di daun pisang dan suara burung masih saling sahut di atas dahan, Usman memanggil Pak Sentano, Mbah Karto, dan beberapa pemuda ke serambi surau. "Aku akan pergi besok pagi," kata Usman pelan. Matanya menatap jauh ke arah barat. Seisi ruangan terdiam. Mbah Karto bahkan sempat menghentikan nafasnya sejenak. "Pergi? Tapi kau baru bersama kami sebulan. Kami masih butuh bimbinganmu." Usman tersenyum lembut. "Aku hanyalah musafir. Tugas utamaku sudah selesai. Karang Sambung tidak butuh aku selamanya. Tapi kalian bisa menjaga diri asalkan tidak kembali tergoda oleh gelap." Ia mengeluarkan sebuah kitab lusuh dari tas kecilnya. Sampulnya dari kulit kambing, berisi tulisan tangan. "Ini kitab wirid dan doa perlindungan, juga ilmu membersihkan gangguan makhluk halus. Gunakan ini bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga. Pilihlah satu di antara kalian yang paling istiqomah untuk mempelajari dan mengajarkan kembali." Pak Sentano memegang kitab itu dengan kedua tangan dan menciuminya seperti kitab suci. Air matanya menetes. "Siapa kami kalau bukan karena kau yang datang, Usman?" Usman meletakkan tangan di bahu kepala adat itu. "Allah yang menggerakkan. Aku cuma menjalani takdir, Pak." Setelah subuh keesokan harinya, seluruh desa mengantar Usman ke batas hutan. Anak-anak berlarian memeluknya, para ibu menangis pelan, dan para lelaki menundukkan kepala penuh hormat. "Kalau kau kembali suatu hari nanti, surau ini akan tetap menunggumu, Usman," kata seorang pemuda. Usman hanya tersenyum, lalu mengangguk. "Rawat suraumu, rawat imanmu, dan jangan pernah menundukkan kepala pada selain Allah." Ia pun berjalan perlahan, masuk ke dalam kabut hutan. Tongkatnya menyentuh tanah, sorban putihnya berkibar ditiup angin pagi. Langkahnya ringan, seolah ia tak membawa beban dunia. Dan sejak itu, Karang Sambung dikenal sebagai desa yang berubah. Tidak lagi ada tumbal, tidak ada sesajen, tidak ada siluman. Hanya Allah yang ditinggikan, hanya zikir yang menggema. Dan nama Usman, sang musafir, hidup dalam kisah yang terus diwariskan. Kisah seorang lelaki yang datang ketika desa butuh cahaya, lalu pergi saat cahaya itu telah menyala. Demikian kisah ini saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Jika kalian menyukai cerita ini, support kami dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video cerita astral selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.